Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu dosen Dr. Ririanti Rahmayani Jamain SIMPD dan teman sekalian yang saya banggakan. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkatnya lah kita dapat berkumpul pada pagi hari ini. Sholawat serta salam kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada mata kuliah pengantar pendidikan pagi ini, topik yang akan kami bawakan yaitu tentang tujuan pendidikan, subjek pendidikan, dan objek pendidikan. Saya, Istani Putri Handayani, selaku moderator yang akan membimbing jalannya diskusi pada hari ini. Selanjutnya, yaitu rangkaian acara yang akan kita lewati pada diskusi kali ini antara lain sesi pertama yaitu pembukaan, sesi kedua yaitu penyajian materi dan pembahasan, sesi ketiga yaitu sesi tanya jawab, dan yang terakhir yaitu sesi penutup. Langsung saja, acara kita yang pertama yaitu pembukaan. Marilah kita buka diskusi pada pagi hari ini dengan mengucapkan basmalah. Selanjutnya kita memasuki acara berikutnya yaitu penyajian materi. Kami dari kelompok 2 ingin menyampaikan materi yaitu tujuan pendidikan, subjek pendidikan, dan objek pendidikan, yang beranggotakan Isnani Putri Handayani, saya sendiri selaku moderator, Lisa Amelia, Lukmanul Hakim, Muhammad Yahya, dan Nisfadia. Untuk materi pertama akan disampaikan oleh Saudara Lukmanul Hakim. Kepada Saudara Lukmanul Hakim dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian pendidikan. Pengertian pendidikan secara etimologi atau asal-usul, kata pendidikan dalam bahasa Inggris disebut dengan education. Dalam bahasa Latin, pendidikan disebut dengan educatum yang tersusun dari dua kata yaitu dan duco, di mana kata berarti sebuah perkembangan dari dalam keluar atau dari sedikit banyak. Sedangkan duco berarti perkembangan atau sedang berkembang. Jadi, secara etimologi, pengertian pendidikan adalah proses pengembangan kemampuan diri sendiri dan kekuatan individu. Sedangkan menurut Kamus Bahasa Indonesia, pendidikan adalah proses pengubahan sikap dan tata laku seseorang atau kelompok orang dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan pelatihan. Pendidikan dapat diperoleh baik secara formal, non-formal, dan informal. Pendidikan secara formal diperoleh dengan mengikuti program-program yang telah direncanakan seperti sekolah. Pendidikan non-formal adalah pengetahuan yang diperoleh dari kehidupan sehari-hari seperti les. Sedangkan informal yaitu pendidikan dalam keluarga. Dalam pendidikan terdapat dua hal yang penting, yaitu aspek kognitif berpikir dan aspek afektif merasa. Sebagai ilustri, saat kita mempelajari sesuatu maka di dalamnya tidak akan saja proses berpikir yang ambil bagian, tapi juga ada unsur-unsur yang berkaitan dengan perasaan dengan seperti semangat, suka, dan lain-lain. Substansi pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara adalah membebaskan manusia, dan menurut Trikarya adalah memanusiakan manusia. Ini menunjukkan bahwa para pakar pun menilai bahwa pendidikan tidak hanya sekedar memperhatikan aspek kognitif saja, tapi cakupannya harus lebih luas. Untuk selanjutnya saya persilahkan kepada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih Saudara Lukmanul Hakim tentang penjelasannya yang sangat luar biasa. Selanjutnya, materi berikutnya akan disampaikan oleh Saudari Lisa Amelia. Kepada Saudari Lisa Amelia dipersilakan untuk menyampaikan materinya. Terima kasih kepada moderator.
Ya, di sini saya akan membacakan materi tentang tujuan pendidikan. Tujuan penting dari pendidikan adalah untuk mengembangkan potensi dan mencerdaskan seseorang dengan lebih baik. Dengan adanya tujuan pendidikan ini diharapkan kepada mereka yang memiliki pendidikan dengan baik dapat memiliki kreativitas, pengetahuan, dan menjadi pribadi yang lebih bertanggung jawab. Tujuan pendidikan nasional yang tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 adalah untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Kecerdasan yang dimaksud di sini bukan semata-mata kecerdasan yang hanya berorientasi pada kecerdasan intelektual saja, melainkan kecerdasan menyeluruh yang mengandung makna lebih luas. Tujuan pendidikan sesuai yang sudah diatur oleh Undang-Undang Republik Indonesia sebagai berikut. Yang pertama, menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1985 adalah untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengembangkan manusia yang seutuhnya, yaitu bertakwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa, memiliki pengetahuan, sehat jasmani dan rohani, memiliki budi pekerti luhur, mandiri, kepribadian yang mantap, dan bertanggung jawab terhadap bangsa. Yang kedua, menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 3 tentang Sistem Pendidikan Nasional adalah untuk mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat berilmu, cakap kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta tanggung jawab. Yang ketiga, sesuai dengan MPRS Nomor 2 Tahun 1960, tujuan pendidikan adalah untuk membentuk manusia yang memiliki jiwa Pancasialis sejati berdasarkan ketentuan-ketentuan yang dikehendaki oleh pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dan isi Undang-Undang Dasar 1945. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Saudari Lisa Amelia terhadap penjelasannya. Selanjutnya, penjelasan materi dari Saudari Nisfadia. Kepada Saudari Nisfadia dipersilakan. Terima kasih kepada moderator. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang subjek pendidikan. Subjek pendidikan adalah manusia yang terlibat di dalam proses pendidikan. Menjadi subjek berarti manusia mengambil peran pada suatu proses. Dalam konteks ini, maka manusia bersifat aktif dalam menentukan maupun mengembangkan diri. Selain itu, subjek pendidikan adalah orang yang berkenaan langsung dengan proses pendidikan, yaitu peserta didik. Manusia sebagai subjek pendidikan dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu subjek pendidikan yang berperan sebagai pendidik dan subjek pendidikan sebagai peserta didik atau anak didik. Subjek-subjek pendidikan dibagi menjadi 5. A. Orang tua adalah pendidik alami. Orang tua dikatakan sebagai pendidik alamiah karena mereka merupakan subjek yang bertanggung jawab atas pertumbuhan anak-anaknya. Orang tua dikatakan sebagai pendidik pertama dalam arti urutan waktu karena anak-anak itu lahir dan ditampung pertama-tama dalam haribaan mereka. Orang tua juga dikatakan sebagai pendidik utama bukan lagi dalam urutan waktu melainkan prioritas hak. Orang tua merupakan pendidik kodrati yang mendapatkan hak untuk mendidik karena kodratnya sebagai orang tua yang sekaligus bertanggung jawab atas seluruh hidup dan masa depan anaknya. B. Pendidikan dalam lingkungan keluarga. Keluarga merupakan tempat pertama pembentukan watak karakter seseorang dan juga menjadi subjek pendidiknya adalah orang tua dan subjek didiknya adalah anak-anak. Adapun corak pendidikan dalam keluarga adalah 1. Terselenggara secara informal dan tidak terprogram. 2. Dilakukan dalam suasana akrab intim. 3. Diwarnai hubungan yang afektif dari hati ke hati atas dasar kasih sayang. 4. Bersifat personal. 5. Diwarnai oleh adanya ikatan primordial atau ikatan dasar. 6. Merupakan arena bagi keteladanan yang mendorong ke arah peniruan. Hal-hal yang ingin dikembangkan pada diri anak melalui pendidikan dalam keluarga antara lain 1. Pencapaian pribadi yang susila. 2. Kemampuan mengekspresikan diri dan membawakan diri. 3. Kemantapan identitas atau jati diri. 4. Tumbuhnya kepercayaan diri dan kemandirian. 5. Penginternalisasian nilai-nilai tradisi. 5. Pengembangan bakat alami. C. Guru adalah pendidik yang diserahi kepercayaan. Guru
dalam hal ini merupakan pengajar pendidik yang diserahi kepercayaan karena tugasnya sebagai subjek yang bertanggung jawab untuk menjalankan pendidikan. Guru juga disebut sebagai pendidik kedua setelah orang tua. Di sini mereka pertama-tama sadar akan perlunya melestarikan bangsa manusia melalui pendidikan. D. Pendidikan dalam lingkungan sekolah. Yang menjadi subjek pendidik dalam lingkup sekolah adalah guru dan subjek didiknya adalah murid-murid. Adapun corak pendidikan dalam sekolah: 1. Terselenggara secara formal, sistematik, dan terprogram. 2. Dilakukan dalam suasana yang klasikal dan massal. 3. Secara dominan diwarnai transfer ilmu dan pengembangan pemikiran yang objektif sampai rasional. 4. Menyiapkan murid untuk menjadi manusia yang berpribadi dewasa, cerdas, dan terampil. 5. Keteladanan guru sangat menunjang tercapainya tujuan pendidikan. Hal-hal yang dikembangkan dalam diri anak melalui pendidikan di sekolah: 1. Pencapaian pribadi yang dewasa. 2. Memiliki skill dan profesionalitas. 3. Memiliki kemampuan kognitif yang memadai. Subjek didik atau anak didik. Anak-anak yang menerima pendidikan tidak bisa disebut objek pendidikan. Dalam lingkungan keluarga, subjek didik adalah anak-anak dan subjek pendidiknya adalah orang tua. Begitupun dalam lingkungan sekolah, subjek didiknya adalah murid-murid dan guru sebagai subjek pendidik. Seorang anak akan dibentuk melalui proses pendidikan baik formal maupun informal. Adapun kriteria dari seorang peserta didik: 1. Masih anak-anak atau belum memiliki pribadi yang dewasa, susila, dan banyak aspeknya. 2. Sudah dewasa tetapi belum sepenuhnya dewasa. 3. Masih membutuhkan dan menerima pengaruh dari pendidik. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih banyak Saudari Nispadia atas penjelasannya. Selanjutnya penjelasan materi yang akan disampaikan oleh Saudara Muhammad Yahya. Kepada Saudara Muhammad Yahya dipersilakan. Terima kasih kepada moderator. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan objek pendidikan. Secara umum, yang menjadi objek atau sasaran ilmu pendidikan adalah seluruh yang menjadi sasaran dalam aktivitas pendidikan atau praktek pendidikan yang meliputi kegiatan mendidik, mengajar, melatih peserta didik agar berkembang potensinya, serta menjadi manusia dewasa yang bertanggung jawab. Peserta didik sebagai manusia menjadi objek ilmu pendidikan yang bersifat material, sedangkan usaha untuk membawa peserta didik dalam mencapai tujuan pendidikan atau kedewasaan disebut objek pendidikan yang bersifat formal. Upaya mendidik, membimbing, dan melatih siswa menuju perbaikan dan tanggung jawab sebagaimana dalam praktek pendidikan adalah menyangkut persoalan-persoalan pendidikan. Setiap ilmu pengetahuan pasti mempunyai objek. Ilmu pengetahuan dapat dibedakan menjadi dua bagian. Yang pertama, objek material, dan yang kedua, objek formal. Objek material. Objek material adalah bahan atau masalah yang menjadi sasaran pembicaraan, penelitian, atau penelaahan dari ilmu pengetahuan. Objek material juga berarti hal yang diselidiki, dipandang, atau disorot oleh suatu disiplin ilmu. Objek material mencakup apa saja, baik yang konkret maupun yang abstrak, yang material maupun yang non-material. Pokok persoalan ini dibedakan atas dua arti, yaitu: yang pertama, sebagai bidang khusus dari penyelidikan faktual. Misalnya, penyelidikan tentang atom termasuk bidang fisika, penyelidikan tentang klorofil termasuk penelitian bidang botani atau biokimia, dan sebagainya. Yang kedua, sebagai usaha kumpulan pertanyaan pokok yang saling berhubungan. Misalnya, anatomi dan fisiologi, keduanya berkaitan dengan struktur tubuh. Anatomi mempelajari strukturnya, sedangkan fisiologi mempelajari fungsinya. Kedua ilmu tersebut dapat dikatakan memiliki pokok persoalan yang sama, namun juga dikatakan berbeda. Dan yang selanjutnya adalah objek formal. Objek formal adalah bidang yang menjadi keseluruhan ruang lingkup garapan riset pendidikan.
seperti upaya untuk mendidik, membimbing, dan melatih siswa menuju perbaikan dan berkaitan dengan persoalan pendidikan. Baik, itu tadi objek-objek pendidikan. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Muhammad Yahya atas penjelasannya. Berakhir penjelasan dari saudara Muhammad Yahya, berakhir pula penyampaian materi pada hari ini. Baik, kita ke rangkaian acara berikutnya, yaitu sesi tanya jawab, di mana akan dibuka pertanyaan satu kelompok untuk satu pertanyaan, dan akan kami tampung terlebih dahulu. Setelah itu baru kami akan jawabkan pertanyaan-pertanyaannya. Selanjutnya acara terakhir, yaitu sesi penutupan. Demikian penyampaian materi dari kelompok 2 dengan materi tujuan pendidikan, subjek pendidikan, dan objek pendidikan. Dimohonkan maaf apabila ada kesalahan atau kekurangan dalam penyampaian materi. Saya selaku moderator juga meminta maaf apabila ada kesalahan kata pada saat membimbing jalannya diskusi pada hari ini. Untuk menutup acara, marilah kita sama-sama mengucapkan hamdalah. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.